Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo teman-teman, perkenalkan saya Feby dari jurusan PGSD angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bahan tambahan pangan atau yang biasa disingkat dengan BTP. Nah, materi pertama yaitu pengertian bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan antara lain seperti bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, pengental, dan lain-lain. Nah, bahan pangan tambahan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan kualitas, memperbaiki tampilan, maupun memperpanjang masa simpan produk. Saat ini BTP banyak digunakan dalam berbagai produk pangan yang kita konsumsi sehari-hari, sehingga penting bagi kita untuk memahami manfaat, jenis, serta dampak penggunaannya agar dapat menjadi konsumen yang lebih baik dan lebih cerdas dan lebih bijak. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan. Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan cukup beragam. Yang pertama itu BTP digunakan untuk memperpanjang masa simpan makanan sehingga produk tidak cepat rusak dan dapat bertahan lebih lama. Yang kedua, BTP membantu mempertahankan kualitas pangan, baik dari segi rasa, aroma, warna, maupun teksturnya. Ketiga, bahan tambahan pangan dapat meningkatkan cita rasa dan aroma sehingga makanan menjadi lebih menarik untuk dikonsumsi. Selain itu, BTP juga digunakan untuk memperbaiki warna makanan agar terlihat lebih menarik, menjaga tekstur dan konsistensi produk, serta membantu proses pengolahan pangan dalam industri makanan. Dengan adanya bahan tambahan pangan, produsen dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jenis-jenis bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan terdiri dari beberapa jenis yang memiliki fungsi berbeda-beda. Ada antioksidan atau antioksidan yaitu bahan yang berfungsi mencegah kerusakan makanan akibat proses oksidasi. Ada penyedap rasa dan aroma yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa serta aroma makanan. Kemudian terdapat pemanis yang berfungsi memberikan rasa manis pada produk pangan. Selanjutnya ada pengawet yang digunakan untuk memperlambat kerusakan makanan sehingga lebih tahan lama. Selain itu terdapat pengental yang berfungsi meningkatkan kekentalan produk, pengemulsi yang membantu mencampurkan bahan yang sulit menyatu seperti minyak dan air, pengembang yang membuat adonan mengembang, serta pewarna yang digunakan untuk memperbaiki atau menambahkan warna makanan agar lebih menarik. Setiap jenis BTP memiliki fungsi masing-masing dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak penggunaan bahan tambahan pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu makanan menjadi lebih awet, kualitas produk tetap terjaga, dan tampilan makanan menjadi lebih menarik. Namun, jika digunakan secara berlebihan atau menggunakan bahan yang tidak diizinkan, bahan tambahan pangan dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti alergi pada sebagian orang dan gangguan kesehatan lainnya.
Identifikasi bahan tambahan pangan berbahaya. Selain mengenal bahan tambahan pangan yang aman digunakan, kita juga harus mengetahui beberapa bahan tambahan pangan yang berbahaya dan dilarang penggunaannya dalam makanan, seperti formalin, boraks, rodamin B, dan kuning metanil. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan sehingga tidak boleh digunakan dalam produk pangan. Analisis label pangan. Sebagai konsumen yang cerdas, kita harus membiasakan diri membaca label pangan pada kemasan makanan. Analisis label pangan adalah kegiatan membaca informasi pada kemasan makanan untuk mengetahui keamanan dan kandungannya. Beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan adalah daftar bahan makanan, tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasi produk. Melalui analisis label pangan, kita dapat mengetahui keamanan serta kandungan produk yang akan dikonsumsi. Keterampilan membaca informasi gizi. Selain membaca label pangan, kita juga perlu memahami informasi nilai gizi. Perhatikan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk makanan. Jangan lupa membandingkan takaran saji dengan isi kemasan agar kita dapat mengetahui jumlah zat gizi yang sebenarnya yang dikonsumsi. Cara menjadi konsumen cerdas. Sebagai konsumen, kita harus memiliki sikap yang cerdas dalam memilih produk pangan. Pertama, selalu membaca label kemasan sebelum membeli atau mengonsumsi suatu produk. Kedua, memeriksa tanggal kadaluarsa untuk memastikan produk masih aman digunakan. Ketiga, memastikan produk memiliki izin edar atau nomor registrasi resmi. Keempat, menghindari makanan yang memiliki warna terlalu mencolok karena dapat menjadi indikasi penggunaan bahan yang tidak aman. Dan yang terakhir, memilih makanan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat melindungi diri dari resiko mengonsumsi makanan yang tidak aman serta menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Demikian penjelasan mengenai bahan tambahan pangan. Nah, kualitas gizi yang baik ditentukan oleh ketepatan kita dalam memilih bahan makanan yang aman dan bergizi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.